Segala puji bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudaraku seiman di seluruh Indonesia. Malam hari ini kita berjumpa kembali dengan Gema Pancaran Berkat. Saya akan sampaikan firman Tuhan, tapi sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya akan mengajak saudaraku seiman kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami kembali menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu, oleh kemurahan-Mu, oleh kebaikan-Mu, oleh kasih-Mu, kami dapat menikmati hidup sampai hari ini. Bahkan kami berada di tengah bendang ladang-Mu Tuhan, kami dapat memberitakan firman-Mu bagi seluruh orang percaya yang berada di negeri Indonesia ini. Tuhan Yesus, sebelum kami menyampaikan firman-Mu, marilah Tuhan Kau lawati seluruh orang percaya yang dapat mendengarkan firman-Mu. Engkau mau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, karena urapan-Mu lah yang akan mengajar kepada mereka, dan ajaran-Mu benar Bapa di surga. Malam ini kami percaya Engkau sudah mematahkan segala pekerjaan roh jahat setan yang selalu menjadi penghalang perintang bagi kelebaran kerajaan Allah di bumi. Hamba-Mu percaya malam ini juga kuasa iblis sudah dimatikan, pekerjaannya sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Bapa di surga, berkatilah pemberitaan firman-Mu malam ini, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan malam hari ini dari suratan Roma, pasalnya yang pertama, ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya dinyatakan pembenaran oleh Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang yang benar karena imannya akan hidup. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudaraku yang seiman, malam hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kekuatan Injil. Injil di dalam bahasa Yunani adalah euangelion. Artinya kabar gembira, berita baik, yang di dalamnya menyatakan tentang hadirnya pemerintahan Allah di bumi seperti pemerintahan Allah yang ada di surga. Kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca bersama, dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah tentu bagi orang-orang yang percaya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dikatakan. Jadi kekuatan Allah yang memberikan keselamatan, baik keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Kalau berbicara keselamatan roh, berarti orang-orang yang tadinya tidak menyembah Allah Sang Pencipta, yang kita kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Rohul Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi setelah diselamatkan, maka rohnya menyembah kepada Dia. Jiwa yang tadinya hidup di dalam dosa, hidup dalam kuasa dosa, tapi setelah diselamatkan, keluar dari kehidupan dosa dan hidup dalam kebenaran. Tentu kebenaran bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran firman Allah. Tubuh yang tadinya dipergunakan dalam hidup yang sia-sia, tapi setelah diselamatkan, tubuh itu dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu yang baik, yang indah, yang molek,
itulah yang dinyatakan dalam kehidupan melalui tubuh. Di sini dikatakan bahwa pertama-tama dikatakan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Orang Yahudi, kita tahu bangsa Israel, yang seringkali kita kenal sebagai orang-orang Yahudi. Orang Yunani itu mempunyai pengertian bahwa orang-orang kafir, termasuk seperti kita-kita juga, yang tadinya tidak percaya tetapi menjadi percaya. Di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata pembenaran oleh Allah. Di dalam Injil ada karya Allah yang memperbaiki hidup manusia dari kehidupan yang salah oleh karena dosa. Maka diperbaiki menjadi hidup yang benar oleh karena karya keselamatan. Dan karya itu bukan hanya sekedar, tetapi juga membangun kehidupan manusia sampai kepada kesempurnaan pekerjaan Allah. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi, kalau orang-orang percaya kepada Tuhan, mau terus mengalami pekerjaan Allah yang membuat hidup ini menjadi benar di mata Tuhan, maka harus melalui dasar-dasar iman. Iman yang mempercayai karya Tuhan di dalam kehidupannya, dan iman yang terus-menerus berlaku di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Dan iman itulah yang akan membuat orang disebut orang benar, sehingga hidup oleh karena imannya. Nah, iman yang di sini adalah iman bukan iman yang kosong, tapi iman yang dilengkapi dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan perbuatan. Lalu kita melihat, tadi dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang tidak diketahui oleh semua manusia. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam suratan 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelumnya dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi kita melihat di sini, Injil yang adalah kekuatan Allah merupakan rahasia bagi dunia. Merupakan rahasia bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan juga merupakan rahasia bagi orang-orang yang sudah percaya, yang membutuhkan pengajaran supaya rahasia itu diketahui. Di sini Rasul Paulus mengatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Pengetahuan Allah yang tersembunyi dan yang rahasia. Pengetahuan Allah tentang karyanya dalam hidup manusia yang tersembunyi dari kehidupan manusia dan yang dikatakan penuh dengan rahasia. Rahasia apa? Kita melihat di dalam 2 Timotius 1, di dalam suratan 2 Timotius 1 ayat yang ke-10, inilah rahasianya. Dikatakan, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Yesus, Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Jadi apa rahasianya? Rahasia tentang kekuatan Allah, rahasia tentang pengetahuan Allah, rahasia tentang karya Allah dalam hidup manusia, yaitu sesuatu yang dikatakan bahwa Injil itu adalah mempunyai kekuatan mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Jadi mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Kuasa maut itulah yang seringkali
mempengaruhi hidup manusia yang ujungnya akan sampai kepada kebinasaan. Kuasa maut itu ada di dalam dosa. Dan itu yang akan membawa perjalanan hidup manusia pada akhirnya sampai kepada kebinasaan. Karena dosa seringkali memperlihatkan pekerjaannya melawan Allah, melawan firman-Nya, tidak mempercayai karya-karya Allah, tidak mempercayai kemahahadiran Allah. Dan seringkali dosa itu membuat manusia merasa bahwa tanpa Allah dapat hidup. Yang pada akhirnya sesungguhnya hidup memang, tapi pada akhirnya tetap akan kembali kepada Allah dan akan menerima akibat dari perjalanannya, yaitu binasa. Yesus datang dan Injil menceritakan atau Injil menyampaikan tentang kedatangan Yesus untuk mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Hidup yang tidak binasa itu adalah hidup yang kekal. Hidup dalam kehendak Allah. Hidup dalam kebenaran firman Allah. Hidup dalam pengalaman-pengalaman. Mengalami Tuhan, mengalami Roh Kudus, mengalami firman Allah. Sehingga manusia batiniahnya, yaitu jiwanya, saya seringkali katakan jiwa itu berpikir, berkemauan, berkehendak, bertingkah laku melalui perbuatan dan perkataan yang mewujudkan itulah satu kehidupan. Dan jiwa itu mengalami hidup yang kekal. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam suratan 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kelima pada bagian A, Paulus mengatakan demikian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi Paulus mengatakan bahwa sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja. Seperti malam hari ini, saya menyampaikan berita Injil bukan hanya sekedar saya berkata-kata. Saya mengalami seperti yang dialami oleh Paulus, yaitu menyampaikan Injil dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berkata-kata tentang Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berkata-kata tentang pekerjaan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak punya keyakinan dengan pasti tentang hidup yang kekal dan surga. Hanya Roh Kudus yang memampukan manusia berkata-kata dengan penuh kepastian, dengan jiwa yang kokoh. Paulus menyampaikan kepada orang-orang di Tesalonika bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus tidak disampaikan kepada jemaat hanya dengan kata-kata saja. Karena kalau hanya dengan kata-kata saja, kuasanya tidak akan ada. Justru dengan kuasa Roh Kudus, maka kuasanya akan nyata. Injil itu dapat merubah hidup manusia, dapat membaharui hidup manusia. Karena di dalamnya ada pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam kesuratan Galatia 1 ayat 12, ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Karena aku tidak menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerima melalui pernyataan Yesus Kristus. Jadi kalau Paulus bisa mengatakan seperti itu karena Paulus mengalami kekuatan Injil yang sudah merubah hidupnya, mengalami kekuatan Injil yang sudah membaharui hidupnya.
Sehingga saat ia melakukan tugasnya memberitakan Injil, dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia dengan penuh kepastian, dengan hati yang kokoh, bahwa dia katakan, Injil itu yang kuterima bukan berasal dari manusia. Artinya bukan manusia yang mengajarkan kepada Paulus tentang rahasia-rahasia ilahi yang terkandung di dalamnya, tetapi pernyataan Yesus Kristus sendiri. Paulus mengalami Yesus, mengalami luar biasa saat ia melakukan perjalanan di Damsik. Dia dilawati oleh Tuhan melalui cahaya yang bersinar, matanya menjadi buta, dan disuruh datang kepada Ananias. Lalu Ananias menumpangkan tangan dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa Paulus telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi utusan Tuhan, memberitakan Injil bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tapi kepada bangsa-bangsa yang lain di luar orang Yahudi. Kekuatan Injil terus bekerja dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, sampai pada nanti penghujung akhir zaman, saat Injil sudah diangkat. Sebab itu, ajakan saya kepada seluruh saudara seiman, mari kita akan terus melekatkan hidup kepada Yesus. Dan alamilah kekuatan Injil, alamilah kuasa Injil yang dapat mematahkan kuasa maut yang seringkali membayang-bayangi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yakinilah bahwa kita tidak lagi hidup dalam kebinasaan, tapi kita hidup untuk mencapai hidup yang kekal di dalam kesempurnaan pekerjaan Allah, baik bagi roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita, sampai pada kekekalan. Segala puji bagi nama Tuhan. Inilah firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mari, saudaraku seiman, kita akan berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu mengucap syukur karena dari firman-Mu kami dapat mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Kami dapat mengalaminya, rahasia-rahasia ilahi yang sudah Engkau bukakan, bahwa Yesus datang untuk mematahkan kuasa maut dan memberikan hidup yang tidak binasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman, masih banyak yang belum mengalami pengalaman-pengalaman dari pekerjaan Allah dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya masih dibayangi oleh kuasa maut. Hidupnya masih dibayangi oleh hidup yang binasa. Kasihani mereka Tuhan. Kejar mereka dengan kasih-Mu dan tariklah mereka datang kepadamu. Biarlah karya-Mu bekerja dalam hidup mereka, karena malam ini Engkau sudah menyatakan rahasia ilahi-Mu Tuhan, bahwa Paulus tidak malu mengaku Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi semua orang percaya dan memberi hidup melalui iman, memimpin kepada iman. Orang benar hidup oleh sebab iman, dan hidup adalah hidup yang tidak binasa. Hidup yang tidak lagi diperhamba oleh kuasa maut, tetapi sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami seiman di seluruh Indonesia, supaya mengalami kebangunan rohani, mengalami kesegaran rohani, mengalami kegerakan yang besar pada akhir zaman ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Akhirnya kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami cinta bangsa kami. Kami rindu bangsa kami. Maju Tuhan. Tetap Tuhan bersatu dalam kesatuan yang utuh dan kokoh. Sebab itu Engkau terus menyatakan pekerjaan-Mu di negeri kami. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Memberkati jajaran-jajaran
yang tertinggi Tuhan, lembaga-lembaga pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah di desa-desa. Memberkati Tuhan mereka. Mereka tetap berjuang dengan hati yang kokoh dan teguh untuk melakukan tanggung jawab mereka atas kemajuan bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami dari keadaan-keadaan yang terpuruk Tuhan. Selamatkan ekonomi bangsa kami. Selamatkan pembangunan bangsa kami Tuhan secara utuh ya Tuhan. Dan berkatilah semua bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Malam ini kami juga berdoa. Orang-orang yang sakit lawati Tuhan. Jangan Engkau biarkan mereka. Lawati dan ulurkan tangan-Mu. Alirkan kasih dan kuasa-Mu. Sembuhkan mereka. Supaya mereka dapat mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa. Peralaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku. Immanuel